Halo guys, welcome to my channel. Di video kali ini gue mau coba bahas tentang merger server. Di sini gue mau bahas 3 hal, yaitu 1 hal teknis tentang server merger, dan 2 keuntungan setelah adanya server merger, dan 3 kerugian setelah adanya server merger. 3 hal yang gue bahas ini merupakan opini pribadi gue. Jadi jika ada yang mungkin kurang paham atau kurang setuju bisa tulis di kolom komentar. Oke, tanpa basa-basi langsung kita ke topik pembahasan. Pada developer note tanggal 18 Januari 2023, developer mengumumkan akan ada server merge. Hal ini dikarenakan karena banyak player yang meminta. Hal yang mengejutkan gua adalah server merge sudah diatur oleh developer. Sebelumnya gua kira bakalan ada tiket pindah server ya, tapi ternyata server-server yang disatuin itu udah ditentuin sama developer. Tapi menurut gua hal ini juga yang bikin game jadi balance sih. Bayangin aja kalau top-top CP pindah ke server yang sama. Oke, yang pertama kita bahas soal hal teknis. Pada developer note tanggal 19 Januari 2023, developer mengeluarkan rincian tentang server merge. Gue nggak akan bahas semuanya karena mostly semuanya akan tetap sama seperti biasa. Jadi gue coba bahas poin-poin yang penting atau yang berpengaruh. Oke, yang pertama itu server merge itu akan diadakan pada update tanggal 22 Februari. Tapi ini masih bisa berubah ya, dan akan diberitahukan jika berubah. Kalau kita lihat dari developer note, tujuan dari merger server ini adalah untuk mengecilkan perbedaan combat power atau CP antar server. Karena tuh kadang ada server besar lawan dead server, yang mana dead server itu nggak bisa ngasih perlawanan sama sekali. Jadi dengan adanya merger server ini akan memungkinkan pertarungan di cross server konten yang lebih seimbang. Dan berikut ini adalah list server yang akan di merger, yang mana di region NA yang tadinya ada berapa? Ada 12 server akan menjadi 4 server. Lalu South America region yang tadinya ada 10 server akan menjadi 4 server juga. Dan Europe region atau EU region yang tadinya ada 15 sekarang jadi 5 server. Dan Asia yang tadinya ada yang paling banyak yaitu 33 server akan di merger menjadi 11 server. Yang kedua, akun guidelines after the server merge. Jadi kalau kalian main 2 akun di server yang berbeda dan kedua server tersebut di merge jadi 1, ketika kalian pertama kali login kalian akan masuk ke akun yang terakhir kalian pakai. Tapi setelah itu kalian bisa pilih change account untuk mainin akun kalian yang sudah di merge di server yang baru. Jadi sebagai contoh, kalian punya akun di server Aqua Eridanus dan juga Aqua Orion. Tapi kan setelah di merger, kedua server ini kan jadi Pyro Hydra. Nah, pas kalian awal login setelah server merger, kalian akan masuk ke akun Aqua Eridanus. Kalau terakhir login sebelum update, kalian login di akun Aqua Eridanus. Tapi setelah kalian login, kalian bisa pilih opsi change account untuk mainin akun kalian yang ada di Aqua Orion. Jadi ini menurut gua nantinya kalau emang kalian punya 2 akun di server berbeda dan kedua server itu dijadiin 1, kalian akan bisa main 2 akun yang berbeda di Pyro Hydra. Tapi jika salah satu akun kalian itu tidak dibuka dalam waktu 180 hari atau lebih, maka akun tersebut akan di-delete. Yang ketiga adalah beberapa perubahan setelah adanya server merger. Di sini gue nggak bahas semuanya ya. Yang pertama itu ada duel yard. Jadi ranking duel yard bakal di research dan dimulai dari awal. Tapi honor point dan grade kalian akan tetap dipertahankan sesuai sebelum server merger. Dan selanjutnya kedua ada reliquar.
Biasa itu kan Relic War itu bidding setiap hari Kamis sampai hari Jumat ya kan. Dan reliknya itu di hari Sabtu. Tapi untuk Relic War di tanggal 18 Februari itu akan ditiadakan. Dan kalian baru bisa mulai ngebid relik di tanggal 24 Februari dan mulai Relic War di tanggal 25 Februari. Jadi dari tanggal 19 sampai tanggal 25 atau setelah bidding ini kalian tidak bisa memiliki efek dari relic buff. Karena existing relic buff akan berakhir di tanggal 18 Februari dan baru bisa mulai bidding lagi atau mulai relic war lagi di tanggal 24 dan tanggal 25. Selanjutnya yang ketiga ada dari Familiar Arena. Ranking Familiar Arena kalian itu akan disesuaikan dengan player baru dari server lain. Jadi misalkan kalian itu ranking 10 dengan poin 2400. Tapi setelah merger ada 5 player lain dari server lain yang punya poin di atas kalian. Otomatis kalian akan jadi ranking 15 di Familiar Arena. Skor Familiar Arena kalian akan tetap sama setelah di server merge, tapi data dari attack atau defense kalian di Familiar Arena akan di reset atau kalian tidak bisa lihat lagi. Karena banyaknya player yang digabung jadi satu server, maka ranking 1 title atau Arena King akan bisa dimiliki lebih dari satu player, tapi hanya untuk periode tertentu. Yang ketiga ada dari Crossfield. Server rank kalian di Crossfield akan di reset. Yang akan di reset itu adalah jumlah kontribusi rank 1 kalian terhadap kill Crossfield boss dan juga jumlah occupancy count dari nguasain tower buff. Dan ranking server juga akan di reset ya, karena server ya itu akan di merger dan nama-nama servernya juga akan berubah. Jadinya nanti ranking dari server-server ini akan di reset dan akan disesuaikan dengan nama yang baru dan dimulai dari nol semua. Tetapi requirement ngekill boss untuk masuk ke lantai 3 atau lantai 4 itu tidak akan direset, melainkan menggunakan jumlah dari ngekill Crossfield boss dari salah satu server tertinggi. Misalkan Aqua Eridanus ini baru ngedefeat boss lantai 2 ini 57. Dan untuk masuk lantai 3 kita butuh 60. Tapi setelah di merger ternyata Aqua Orion itu udah ngekillnya 59. Maka di server yang baru nanti yang dipakai itu adalah hitungan dari server tertinggi. Dan selanjutnya ada dari overall ranking. Overall ranking akan di reset, tetapi informasi rankingnya akan tetap dipertahankan. Dan semua ranking akan dihitung ulang sesuai dengan players nickname based on the ranking information. Misalkan dari Aqua Eridanus ini level tertinggi ada 138. Dan dari Aqua Orion misalkan juga level tertingginya ini ada juga yang level 138. Maka yang akan mendapatkan titel Living Legend adalah player yang abjadnya muncul lebih dulu. Hal ini berlaku juga untuk Labyrinth Clears ya. Karena mungkin udah banyak dari server lain yang udah clear 200 ya. Karena ini titelnya kalau dia nyelesain pertama, dia akan selamanya megang titel dari Pathfinder. Dan setelah di server merge, maka yang akan megang titel ini adalah player yang abjadnya muncul lebih dulu. Karena kalau gue baca di sini, all ranking will be recalculated by players nickname. Berarti ini berdasarkan abjad nickname ya. Gue mungkin bisa salah, tapi ini pemahaman gue dari developer note ya. Jadi nanti kita lihat aja hasil dari update-nya, apakah gue benar atau tidak. Selanjutnya itu ada dari Daily Perch.
Daily Adventure, Daily Premium, Daily Terabyte, Daily Terabyte Plus itu akan ditambah 2 hari. Ini sangat menguntungkan ya. Dan poin-poin yang gue bahas ini berdasarkan dari developer note tanggal 19 Januari 2023. Tapi poin-poin ini bisa berubah sewaktu-waktu karena di sini juga dijelasin the above details may change during the server merge process. Jika dirubah juga developer juga akan ngasih tahu. Oke, selanjutnya gua akan bahas tentang keuntungan dari server merger ini. Yang pertama itu ada dari Crossfield ya tentunya ya. Server-server yang notabene orang-orang sebut itu dead server ya. Mungkin juga server gue termasuk. Nantinya di Crossfield War akan sangat terbantu karena di merge dengan server yang lebih besar. Bisa lebih ngasih perlawanan ya terhadap server musuh nantinya di Crossfield War. Jadinya nggak akan ada lagi mungkin perang Crossfield antar server yang timpang sebelah atau misalkan server yang rame lawan server yang sepi, karena server-server ini digabungin otomatis masing-masing server itu jadi makin rame. Selanjutnya ada dari Familiar Arena. Jadi misalkan ranking 100 ini poinnya 1839. Waktu itu gue megang poin 1838, cuman beda 1 poin, tapi gue masuk rankingnya itu di top 10%. Padahal itu cuman beda 1 poin dengan top 100. Maka dengan banyaknya player di Familiar Arena otomatis ranking top 3%, top 5%, dan top 7% ini akan bisa dirasakan lagi ya. Tapi nggak tahu dengan server kalian. Kalau server gua itu kalau misalkan di luar dari top 100 itu udah mental jauh ke top 20% atau ke top 10% mungkin paling tinggi. Nggak ada yang di top 7, top 5, top 3 karena playernya udah nggak serame dulu ya. Dulu sempat ngerasain di top 3%, 5% atau 7%. Keuntungan selanjutnya itu datang dari channel Field Boss ya. Karena kalau player sepi itu channelnya palingan cuma 3 atau 4. Mungkin nanti jika digabungin 3 server jadi satu mungkin akan jadi kayak dulu lagi. Dulu itu kan sempat satu channel Field Boss itu bisa sampai 16. Dulu di server gua satu channel Field Boss itu bisa sampai 16. Sekarang sisa 4. Ada kemungkinan kalau misalkan 3 server digabungin jadi satu mungkin aja channelnya bisa kayak dulu lagi. Entah itu bisa 8, 10 atau 16. Jadi Field Boss-nya itu makin banyak. Dan juga nggak cuma dari Field Boss doang tapi juga dari Chaos Field ya. Chaos Field itu sekarang karena nggak terlalu rame ya, jadi cuman ada 3 channel. Padahal dulu kan kalau di Chaos Field itu kan channelnya bisa lebih dari 10 bahkan sampai 20 ya kan. Dan karena channel yang sedikit ini sering ada drama rebutan spot ya. Mudah-mudahan dengan adanya server merger, player makin rame yang farming, jadi channelnya makin banyak. Jangan sampai ada drama lagi rebutan spot, apalagi sampai ngedeclare war antar kingdom. Padahal masalahnya pribadi, tapi jadi bawa-bawa kingdom. Dan selanjutnya gue mau bahas dari kerugian setelah adanya server merge ini. Yang pertama itu datang yang pastinya dari Familiar Arena ya. Dengan adanya server merge ini berarti ada kurang lebih 22 server yang dihilangkan rewardnya. Gue akan bikin perhitungannya ya. Contoh misalkan dalam satu server itu ranking 1 itu dapat 14.000, ranking 2 sampai 10 dapat 7.000, 11 sampai 30 5.600, 31 sampai 100 dapat 4.200. Dan jika dikalkulasiin ini satu server itu menghasilkan per minggu 483.000 asteroid dari Familiar Arena. Dan jika kita hitung dari 33 server, ini gue bahas dari Asia doang ya. 33 server dari server Asia itu seminggu bisa menghasilkan 15,9 juta asteroid. Ya kan? Tapi setelah di merger server, maka asteroidnya itu hanya jadi
5,3 juta. Ini gue perhitungan dari rank 1 sampai rank 100 gitu. Yang mana kalau kita hitung-hitung, server kalau misalkan di server lama itu per minggu asteroid yang dihasilkan itu 15,9 juta, di server baru ini cuman bisa 5,3 juta. Maka ada selisih 10,6 juta asteroid, yang mana ini bikin supply asteroid berkurang ya. Yang mana kalau misalkan itu supply berkurang, otomatis apakah akan berpengaruh terhadap harga NKA? Karena logikanya gini, kalau misalkan sebelumnya ada 11 pedagang, yaitu 11 pedagang, let's say pedagang sembako, tapi tiba-tiba 10-nya itu bangkrut, sisa satu toko. Otomatis satu toko itu, karena semua orang jadi serbu satu toko itu, otomatis harganya akan jadi lebih mahal. Mungkin ini juga akan berlaku ya, karena jadi semakin sedikit supply asteroid per minggu, yang mana mungkin akan berpengaruh terhadap harga NKA. Tapi ini hanya opini pribadi gua ya. Dan juga setelah di server merge ya, yang biasanya kayak gue misalkan gue tuh at least bisa mempertahankan di top 30 dan kadang bisa masuk ke top 10, yang mana berarti per minggu itu gue bisa dapat asteroid antara 5.600 atau 7.000. Tapi dengan adanya server merge, otomatis player-player kuat dari server lain masuk, yang mana kalau kita kalah saing ada kemungkinan kita pun bisa ke depak, atau gua pun bisa ke depak dari top 100 ya kan, yang mana mungkin nantinya yang biasa gue dapat 5.600 atau dapat 7.000, mungkin nantinya gue kalah saing di Familiar Arena dan hanya mampu dapat asteroid 2.000 atau 4.200 per minggu. Dan yang ketiga, gue mau bahas tentang Kingdom ya. Jadi di beberapa server seperti kalian mungkin udah ada Kingdom yang mendominasi ya, Kingdom yang mendominasi dari Relic War, dari Throne War. Tapi setelah adanya server merge, mungkin penguasaan dari Relic War ini gak bisa lagi dikuasain sama si Kingdom yang itu-itu aja, karena ada Kingdom yang lebih kuat dari server lain masuk ya kan. Tapi ini juga yang jadi tantangan ya, karena dari 3 server ini kira-kira siapa nih yang bisa menguasai kapital ya kan, atau fight for the swap, atau siapa yang bisa memenangkan fight for the throne ya kan. Mungkin kalau dari posisi server gua yang mana Kingdom yang gak terlalu kuat akan mengalami kesulitan, yang mungkin nantinya akan memaksa Kingdom ini untuk merge ke Kingdom dari server lain ya, karena gak bisa lagi nih bertahan nih, soalnya pasti kalah dengan server lain yang CP-nya lebih gede. Tapi itu juga yang jadi kendala, karena maksimal dari Kingdom itu kan hanya ya paling tinggi itu 47 sampai 50 ya kan. Sedangkan dari server lain itu pasti udah ada member-member solidnya, yang mana susah untuk menerima player dari server lain atau player baru dari server lain. Yang mana ini jadi hal yang sulit ya bagi server yang powernya lebih rendah untuk bersaing dengan server yang powernya itu lebih kuat ketika di server merge ya kan. Dan yang terakhir ini tentu masalah dari top player ya biasanya kan top di di masing-masing server tuh udah ada top player yang biasanya itu rank 1 di Field Boss, terus rank 1 di Chaos Field Boss, dan mereka juga mungkin akan kena dampaknya ya, karena akan ada sultan baru dari server lain yang mungkin lebih kuat ya kan. Ya yang enak itu kalau misalkan server kita kuat, kita gabung dengan server yang gak kuat, jadi biasa aja gitu kan, cuma nambah rame doang. Yang justru jadi tantangan baru adalah bagi server yang powernya itu lebih rendah gitu kan. Mereka tiba-tiba harus bersaing dari server lain yang mungkin CP-nya beda jauh, sehingga mereka sendiri
mengalami kesulitan dalam mendapatkan ranking, entah itu di field boss, entah itu di chaos field boss, entah itu juga di episode ya, karena episode itu lumayan ya bisa dapat asteroid. Dan juga kalau emang ada satu sultan yang dominasi CP-nya gede banget, dia bakal nguasain semua rank 1 dari episode tersebut gitu kan. Jadi untuk top player dari server yang lebih kecil ini hanya ada 2 pilihan ya, either mereka pasrah dengan keadaan atau mereka dipaksa lagi nih untuk top up dan buat ngembangin CP mereka sehingga bisa bersaing dengan player baru dari server lain. Dan mungkin lagi karena merasa udah nggak bisa nih, nggak sanggup nih lawan sultan dari server A atau server B, bisa jadi mereka memilih opsi untuk pensi. Karena di pengalaman gue pernah main di beberapa game yang servernya itu di merge ya kan. Rank 1 dari server gue itu ngerasa, ini di game lain ya, rank 1 dari server gue itu dari game yang dulu gue mainin, dia ngerasa nggak kuat bersaing dengan player baru dari server lain yang akhirnya dia memutuskan untuk pensi karena dia nggak sanggup untuk top up lagi buat bisa bersaing gitu kan. Tapi overall ini sebenarnya sih tantangan baru ya buat player-player yang suka tantangan ya, yang mana ketika biasanya mereka berada di rank 1, entah itu CFB, episode, FB atau apapun itu di server mereka, tiba-tiba ada server lain masuk gitu kan, yang mana playernya lebih kuat gitu kan. Entah itu dia menerimanya sebagai tantangan yang membuat dia jadi top up lagi, atau pasrah terima kenyataan jadi harus banyak-banyak siapin gold buat craft aksesoris ya kan, atau pilihan yang paling parahnya malah jadi pensi. Jadi ada kemungkinan kalau dari opini gue ya, setelah server merge ini justru akan ada player-player juga yang pensi karena ngerasa udah nggak sanggup lagi bersaing di game ini gitu kan, di server ini maksudnya. Tapi ya semoga aja itu nggak terjadi ya, semoga aja player-player dari server baru itu bisa berkolaborasi dengan server-server lainnya sehingga nggak ada terjadi player-player yang mental karena kalah saing ya kan. Oke, sekian dari gue. Kembali lagi, ini hanya opini gue ya, dan yang mungkin gue juga bisa salah dan juga bisa berbeda dengan pendapat kalian. Dan jika kalian memiliki pendapat yang berbeda, kalian bisa tuliskan di kolom komentar, kita bisa diskusi bersama ya kan. And thank you for watching. Tolong bantu like and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.